Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan pagi ini saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa diambil di sesi Asia ini tanggal 19 April 2022. Kita mulai di pair XAU USD. Jadi pagi hari ini XAU USD dibuka di harga terendah kemarin, jadi masih ditahan di harga terendah kemarin, di support kemarin, dan ini sudah ada peluang untuk dia breakout, terjadi open di bawah harga terendah kemarin, garis Fibo 0%. Jadi karena ini sudah di breakout di 0% nya, maka Fibonya kita balik. Ya, ini. Fibonya kita balik. Jadi secara teknikal memang ini ada peluang sell karena sudah di bawah dari 100% Fibonacci. Namun kalau kita lihat dari garis EMA 8 dan 55 belum terjadi perpotongan. Namun garis EMA 8 dan 21 sudah perpotongan yang menandakan bahwa berakhirnya tren buy sebelumnya. Kita lihat dari RSI juga, garis RSI sudah di bawah 50, sudah masuk ke area sell. Untuk MACD juga sudah masuk ke area sell momentumnya. ADX juga sudah mulai naik di atas 25, di atas garis 25. Untuk ATR-nya ada di 549 pip. Jadi kalau kita ambil sell di sini, maksimal kita bisa berharap TP adalah sebesar volatilitas harganya, jadi di 549 kurang lebih di sini. Nah, jadi 50% dari range psikologis di 161,8%. Untuk stop loss kita harus siap stop loss 2 kali dari ATR-nya. Jadi di 1000 pip ya, kurang lebih. 1100 pip. Nah, di sini tepat di garis 50% Fibonacci. Kita lihat di H4-nya tren masih up, sedangkan di daily-nya juga tren masih up. Jadi untuk sell di saat ini memang secara teknikal masih berisiko karena di H4 dan daily-nya masih naik. Kita lihat aja, jadi nanti peluangnya ini masih bertahan di harga supportnya. Kita lanjut untuk berikutnya di New Zealand USD. New Zealand USD secara teknikal trennya adalah turun, jadi masih melanjutkan tren kemarin turun, namun harga masih ditahan di dekat harga open. Jadi open tadi sempat dibuka di bawah 61,8%, yang artinya dia masuk di area sell untuk hari ini. Kemudian harga terkoreksi dan kita lihat dari RSI-nya pun juga menempel di 50. Kemudian MACD masih di area sell namun dengan momentum yang semakin mengecil. Di ADX-nya dia berada di bawah garis 25, yang artinya adalah trennya lemah. Jadi untuk saat ini kita belum bisa action untuk di New Zealand USD. Kita lihat di H4-nya masih tren turun, di daily-nya juga masih tren turun. Jadi kita tinggal nunggu momen untuk harga turun lagi dan sanggup breakout di level 100 Fibonacci, yang berarti breakout harga terendah kemarin, dan tentunya ADX sudah mulai naik. Dan RSI juga mulai menuju ke 20. Nah, di situ nanti baru momen entry bisa diambil. Berikutnya kita cek untuk di USD Swiss. Nah, USD Swiss technical trend naik, top buy. Kemudian dari RSI juga menuju ke 80. Dari MACD juga momentumnya terus meningkat.
ADX ada di atas 25 yang berarti tren kuat. Kemudian untuk ATR-nya ada di 113. Nah, di sini saya sudah ambil action untuk buy karena harga sudah terkonfirmasi di atas 100% Fibo dengan target TP 100 kurang lebih 113 pip sesuai dengan volatilitas harganya. Kemudian target stop loss ya di 220, jadi dua kalinya dari ATR. Dilihat dari H1, H4 juga trend up, daily juga trend up. Jadi semoga berjalan sesuai teknikal. Jadi kalaupun ada turun hanya koreksi, tidak sampai menyentuh di stop loss dan TP tersentuh. Secara teknikal dia strong untuk buy. Kita lanjut ke USD Kanada. USD Kanada secara teknikal dia sell karena habis cross antara garis moving average MA8 dan 55 yang berarti sudah perubahan tren dari sebelumnya naik menjadi turun. Dan dari RSI juga tadi pagi sudah menuju ke 20, namun ini terkoreksi lagi. Untuk MACD momentum juga sudah masuk di area sell. ADX sangat kuat, jadi di nilai 48, jadi strong untuk trend. Dan ATR-nya ada di 141. Jadi saya putuskan untuk ambil sell tadi pagi dengan target TP sesuai dengan volatilitas harga di 132 pip saya ambil. Kemudian untuk stop lossnya saya tarik di 232 pip atau dua kalinya dari volatilitas harga dari ATR. Kemudian kita lihat dari H4 tren masih trend up. Kemudian daily juga daily-nya tren turun. Jadi moving average MA55 ada di atas dari garis. Nah, kita berharap untuk pagi ini berjalan sesuai teknikal. Jadi dengan target TP yang sangat pendek semoga bisa tercapai. Karena harga sudah terkonfirmasi untuk breakout di bawah harga terendah kemarin. Kita lanjut berikutnya di Euro GBP. Euro GBP tadi pagi secara technical trend dia masih trend untuk sell, namun harga tertahan di area konsolidasi, jadi di antara 38,2 dan 61,8 Fibonacci. Ini area konsolidasi. Dan kita lihat dari RSI juga di area 50, kemudian MACD juga di area 0, dan ADX berada di bawah garis 25, jadi nilainya di 15. Jadi kita lihat di H4 nya masih tren turun, daily nya masih tren turun. Jadi secara teknikal masih pelanjutan tren turun, namun untuk saat ini harga berada di area konsolidasi, jadi kita belum bisa action. Ditunggu nanti jika memang harga sanggup breakout 61,8%, nah baru ada perubahan di RSI dan ADX mungkin mulai naik. Nah disitu nanti jika ADX sudah berada di atas 25, maka peluang untuk sell bisa diikuti lagi. Karena untuk tren H4 dan daily-nya masih tren sell. Jadi kita orientasi untuk di H1-nya sebaiknya adalah mengikuti tren sell. Kita lanjut ke USD CPY. USD CPY tadi pagi juga breakout di open di atas garis 100% dan ini momen untuk buy. Dan tadi pagi saya juga sudah ambil untuk buy karena strong trend ini sangat kuat sekali. Jadi saat ini pun harusnya saya ambil buy lagi karena ini strong untuk trend. Oke, saya sudah ambil buy kedua. Jadi di atas garis 161 ini adalah peluang untuk entry kedua kalinya. Kita lihat untuk volatilitasnya di 158. Jadi untuk TP saya tarik 158. TP-nya 158. Ya, pasti TP-nya. Kemudian stop loss-nya dua kalinya berarti 300. Nah, untuk yang kedua saya ambil TP di
sesuai garis besaran dari ATR 158 tadi, ini 144. Nah, 158 ini sesuai nilai yang di sini 158. Saya ambil untuk TP-nya. Jadi mapping saya ini adalah untuk trading scalping ya sebenarnya, karena kita hanya memanfaatkan momen yang terjadi di setiap sesi, baik sesi Asia maupun sesi Eropa. Jadi kita short term tradingnya. Jadi ini termasuk trading scalping. Jadi kita mapping untuk scalping sebenarnya. Jadi kalau scalping itu memang target TP lebih rendah daripada target dari stop loss. Makanya kita waktu mau masuk harus betul-betul pertimbangannya dengan banyak teknikal dan filter mendukung. Jadi kita betul-betul masuk di timing yang tepat dengan risiko yang lebih rendah. Jadi untuk USD JPY saya sudah 2 kali masuk. Jadi yang tadi pagi waktu dia breakout di 100% Fibo saya sudah entry, dan ini kalau kita lihat saya view ya untuk terminalnya. Nah, ini yang tadi pagi. Jadi saya sudah dapat $10 tadi pagi. Jadi saya open begitu dia breakout di garis Fibo 100%. Jadi untuk saat ini saya open yang kedua ini untuk yang uji saat ini. Kita lanjut ke Audi USD. Audi USD technical trend sell. Trend sell, namun harga kalau kita lihat dari RSI dia menempel di 50. Kemudian MACD memang area sell. Tapi untuk ADX dia lemah, jadi di bawah garis 25. Jadi secara akumulasi belum bisa diikuti. Untuk H4-nya sama, trend sell, daily-nya masih di atas atau trend buy, namun sudah ada perpotongan garis EMA 8 dan 21 yang ini menandakan bahwa trend buy sudah berakhir. Jadi kita tinggal nunggu untuk momen entry-nya di time frame H1. Jika memang terkonfirmasi RSI turun lagi mendekati 20 dan ADX ada peningkatan, jadi trennya sudah mulai menguat. Situ nanti kita baru bisa ngikuti untuk sell, dan biasanya nanti tunggu harga sudah breakout di 100% Fibo untuk harga terendah kemarin. Kita lanjut untuk GBP USD, sama technical adalah trend sell, masih melanjutkan tren kemarin, dan untuk RSI juga mendekati 20. MACD momentumnya juga sudah masuk ke area sell. Untuk ADX-nya juga sudah tren kuat ya. Dan untuk ATR-nya ada di 115. Kita lihat di H4 juga trend sell, daily juga masih trend sell. Jadi secara teknikal ini strong untuk sell. Sekarang saya akan ambil sell karena harga sudah terkonfirmasi dia menembus di 100% Fibo. Saya ambil sell dengan target TP sesuai dengan ATR 115. Ya, di sini saya pasang. Kemudian untuk stop loss 2 kali ATR 230. Ya, ini. Oke, sudah terpasang. Kita lanjut ke Euro USD. Euro USD technical sama, masih trend sell, melanjutkan tren kemarin juga. Kemudian untuk RSI landai, jadi tidak terlihat dia menuju ke 20. Untuk MACD juga sudah di area sell, namun untuk ADX dia lemah, jadi di bawah garis 25. Jadi kita lihat di H4-nya masih trend sell, daily-nya juga trend sell. Jadi kita masih menunggu momen untuk Euro USD. Jika memang nanti ADX-nya sudah mulai naik di atas 25 dan RSI sudah mulai menuju ke 20, maka peluang sell bisa diikuti dan kemungkinan untuk harga sudah berada di breakout 100% Fibonacci. Demikian sahabat trading mudah, semoga bisa membawa inspirasi ke teman-teman untuk pagi hari ini di sesi Asia. Dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya.
Jangan ragu untuk tulis komentar jika memang ada yang mau ditanyakan. Sebisanya saya akan coba untuk bantu. Salam trading mudah.